Salam jumpa untuk rekan-rekan mahasiswa maupun para arsitek praktisi yang ada di luar sana. Kali ini di video kali ini kami akan membahas terkait dengan passive building atau passive design. Apa itu passive design? Kemudian strategi-strategi apa yang bisa digunakan di dalam desain dan bagaimana penerapannya. Nah, secara teoritis saya mengambil referensi dari buku Heating, Cooling, and Lighting, Sustainable Method for Architect, karyanya Pak Norbert Lechner, edisi yang keempat. Ya, jadi kalau rekan-rekan mahasiswa kampusnya berlangganan Wiley, penerbit Wiley gitu ya. Nah, teman-teman nanti bisa akses di sana ya, tergantung dari kampusnya berlangganan buku ini atau tidak gitu ya. Nah, di kampus kami ini berlangganan. Nah, di sini buku ini sangat bagus berkaitan dengan bagaimana kita mau melakukan strategi-strategi desain, memanfaatkan untuk menyelesaikan permasalahan panas, kita cooling, kita menyelesaikan permasalahan dingin, kita heating, dan juga berkaitan dengan bagaimana memaksimalkan daylight khususnya di dalam desain. Nah, saya akan langsung ke halaman 9. Nah, yang pertama adalah apa itu passive design? Apa itu passive building? Jadi secara sederhana passive design atau passive building adalah desain atau strategi-strategi desain dari sebuah bangunan dan tata ruang luarnya yang mengusahakan agar kenyamanan itu bisa tercapai pada bangunannya, pada bangunan tersebut tanpa memerlukan atau tanpa harus menggunakan banyak hal-hal yang bersifat mechanical. Simpelnya misalnya kita bisa memanfaatkan daylight semaksimal mungkin sehingga di siang hari kita tidak perlu nyalakan lampu, misalnya seperti itu. Atau mungkin kita bisa mengusahakan supaya desainnya ini sangat baik sehingga di siang hari saya tidak perlu pakai AC misalnya. Atau kita bisa mengusahakan supaya dari aspek desain ya, mengotak-ngatik desain bangunan dan lingkungan luarnya agar kita cukup hanya menggunakan kipas angin. Misalnya kita sudah merasa nyaman secara thermal. Nah, strategi-strateginya ada apa saja? Strateginya ada banyak. Ya, strateginya ada banyak, nanti akan saya sampaikan di bawah. Tapi yang pertama-tama kita lihat dulu piramid ini ya. Ini adalah piramid cara berpikir ketika kita mau mendesain sebuah bangunan dengan berorientasi pada desain yang sustainable atau desain yang berkelanjutan atau mungkin turunannya yang lainnya desain green design, sadar energi dan seterusnya. Jadi di sini ada 3 level, ada level pertama tier 1 ya. Kemudian ada level kedua tier 2, kemudian ada tier 3 atau level ketiga. Nah, di sini dia bilang bahwa kalau Anda mau mendesain dengan mempertimbangkan sustainability dan turunan-turunannya, maka yang pertama Anda harus pikirkan ketika mulai mendesain adalah berkaitan dengan basic building design. Prinsipnya adalah melakukan heat retention, menahan panas supaya tidak cepat keluar. Kalau bangunan atau iklim di mana bangunan itu berdiri cenderung iklimnya dingin, kita menjaga supaya bangunan itu tidak membuang panas begitu ya, supaya kita tidak perlu memanaskan ruangan. Ada heat rejection, menolak panas ya, menolak panas. Kalau misalnya bangunan Anda berdiri di kondisi iklim di mana iklimnya itu panas, tropis misalnya, maka strateginya adalah heat rejection, menolak panas, atau heat avoidance, menghindari panas. Agak berbeda ya, heat rejection dan heat avoidance. Jadi biasanya yang heat retention ini kemudian akan digunakan untuk iklim bangunan-bangunan di iklim-iklim dingin. Sedangkan heat rejection dan heat avoidance ini akan digunakan
strategi yang digunakan di iklim-iklim yang cenderung panas. Kalau 3 ini kemudian di breakdown menjadi lebih spesifik, kita bisa lihat di sini ya. Nah, bisa dilihat sini. Mulai dengan misalnya memanfaatkan lokasi, bermain-main dengan site design, bermain-main dengan landscaping, bermain-main dengan bentuk bangunan, orientasi, warna bangunan, insulasi, exterior shading, material konstruksi, dan juga ketahanan terhadap infiltrasi udara dari luar atau air tightness. Kenapa ini penting? Misalnya contoh tadi ya, di bangunan dingin kita perlu supaya panas di dalam itu terjaga, supaya kita nggak perlu nyalakan heater misalnya. Maka kita harus menjaga supaya si dingin yang dari luar ini nggak bisa masuk ya, nggak bisa masuk lewat celah-celah pintu, celah-celah jendela, ataupun celah-celah bangunan yang lain, masuk ke dalam dan kemudian menjadi beban untuk membuat udara di dalam ruang menjadi lebih dingin sehingga kita butuh pemanas misalnya seperti itu. Ada juga di sini strategi terkait dengan jendela, orientasinya, ukurannya seberapa, jenis kaca yang dipakai apa, jendelanya punya insulasi atau tidak, ada shading atau tidak. Kemudian sampai juga memutuskan terkait dengan pemilihan-pemilihan lampu dan juga pemilihan-pemilihan peralatan yang akan dipakai di dalam ruangan. Nah, ketika di tier 1 ini atau di level pertama ini sudah dipikirkan secara matang, artinya kita sudah mengolah ide desainnya ya, mengolah ide desainnya macam-macam, dari aspek-aspek ini kita sudah memikirkan semua. Kemudian kita akan naik arsitek, kemudian silahkan naik ke level kedua, passive system. Ini yang tadi saya sampaikan bahwa kita mau mengusahakan desain bangunan untuk mendapatkan kenyamanan yang dibutuhkan oleh user. Sebenarnya tier 1 pun sendiri sebenarnya sudah termasuk dalam bagian passive system ya, dari passive design sebenarnya. Tapi di sini yang ke nomor 2 ini lebih spesifik ya. Kita lihat misalnya di sini dia bilang kalau bangunan Anda ada di kondisi iklim yang membutuhkan heating, membutuhkan pemanasan, jadi misalnya bangunannya ada di kondisi iklim yang dingin, maka Anda perlu strategi passive system yang namanya direct gain, perlu yang namanya strategi thermal wall, sun space. Sedangkan kalau misalnya bangunan Anda berada di iklim yang cenderung panas atau hangat, misalnya tropis, maka bagaimana caranya memanfaatkan supaya terjadi comfort ventilation, night flush cooling, kemudian earth coupling dan cool tower, atau misalnya kita mau memaksimalkan daylighting. Di sini ada strategi seperti light shelf dan clerestory. Nah, jika tier 1 dan tier 2 sudah dipikirkan secara matang dan juga sudah dicoba, diusahakan untuk diimplementasikan di dalam desain oleh si arsitek atau si perencana, baru silahkan kita naik ke level nomor 3, yaitu mulai merencanakan terkait dengan mechanical equipment. Pak, kenapa kok nggak perlu pakai AC saja? Ya, misalnya, bisa nggak kita mendesain bangunan di tropis tapi nggak perlu pakai AC, misalnya. Oke, saya akan bahas di video berikutnya nanti terkait ada namanya psychometric chart. Nanti di situ kita akan lihat bagaimana data iklim mempengaruhi strategi atau keputusan desain. Ya, jadi di sini passive system dimaksudkan adalah si perencana atau si arsitek harus berusaha untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan thermal dan juga daylighting dari aspek pengolahan desain fisik, baik itu bangunan maupun lingkungan sekitar bangunan atau site bangunannya. Nah, kalau kita mau lihat lebih spesifik lagi di bawah ya, di bawah. Ini saya zoom. Nah, kalau kita lihat lebih spesifik lagi, di sini dia membuatnya menjadi lebih nyaman untuk dibaca ya. Jadi di sini dia bilang tier 1, bagaimana bermain dengan basic building design. Kalau kita yang ada sekarang di tropis, cenderung iklimnya adalah panas sehingga kita butuhnya adalah cooling. Maka strategi desainnya adalah heat avoidance. Kita berusaha untuk menghindari panas. Kenapa? Karena manusia itu memproduksi panas
kemudian peralatan di dalam rumah atau di dalam ruangan itu juga memproduksi panas. Kalau panas dari luar itu kemudian ditambahkan lagi ke dalam ruangan, maka jadinya kan double-double gitu ya, sehingga orang dalam ruangan akan menjadi tidak nyaman secara thermal. Udah badannya memproduksi panas, equipmentnya memproduksi panas, tambah panas lagi dari luar gitu ya, jadinya panasnya double-double. Nah, kalau kita butuh strategi heat avoidance, maka dia bilang kalau di tier 1, strategi apa yang bisa diterapkan? Yang pertama adalah shading. Shading adalah salah satu strategi yang paling pertama sekali sebaiknya dilakukan ketika kita mau merencanakan bangunan atau mendesain bangunan di daerah yang cenderung beriklim panas. Di daerah yang kita membutuhkan pendinginan. Kita butuh heat avoidance. Yang pertama adalah shading, kemudian yang kedua adalah exterior color, bermain-main dengan warna eksterior bangunan. Di buku ini dia menyebutkan bahwa warna yang paling sustainable untuk tropis adalah warna putih. Ya, kenapa? Karena warna putih itu memantulkan panas. Kembali lagi kita ingat tadi ada heat rejection, memantulkan panas, sedangkan warna hitam itu menyerap panas lebih mudah dibandingkan warna putih. Kalau Anda nggak percaya, silakan pakai baju hitam kemudian berdiri di siang bolong begitu ya. Rasakan bedanya dengan ketika Anda menggunakan baju warna putih. Akan terasa. Kemudian yang ketiga, memberikan insulasi untuk menahan supaya panas itu nggak cepat masuk ke dalam ruangan. Dan yang terakhir adalah thermal mesh atau menjaga supaya panas yang jatuh di fasad bangunan kita tidak buru-buru masuk ke dalam. Nah, ini maksudnya bagaimana? Nanti akan saya jelaskan di video yang lain. Kemudian kalau ini sudah diusahakan, heat avoidance ini, naik ke tier kedua. Tier kedua adalah passive cooling. Kita mengusahakan supaya bangunan kita bisa mendinginkan dirinya sendiri tanpa perlu pakai AC misalnya. Tujuannya apa? Adalah memanfaatkan natural energy and passive teknik di dalam desain. Contoh misalnya nomor 1 dia bilang evaporative cooling. Evaporative cooling itu seperti apa sih? Evaporative cooling itu kalau kita memanfaatkan elemen air untuk mendinginkan. Mungkin teman-teman pernah masuk atau bermain di sebuah wilayah yang menggunakan spray air gitu ya, atau paling gampang deh kipas angin kondangan. Ya, mungkin semua tahu ya, kipas angin yang besar itu yang warnanya hitam, terus begitu dinyalakan itu semacam ada spray air yang juga keluar dari situ. Nah, itu evaporative cooling ya istilahnya ya. Jadi kita membantu mendinginkan sebuah bangunan atau ruangan menggunakan air atau droplet air. Kemudian ada night flush cooling. Night flush cooling ini simpelnya adalah pada malam hari di mana cuaca itu lebih dingin, kita buka semua jendela, kita ganti udara di dalam ruangan yang cenderung lebih hangat dengan udara dari luar yang cenderung lebih dingin. Sehingga pada pagi hari sampai siang hari itu udara di dalam ruangan masih cukup dingin karena kan udara dari malam itu dingin gitu ya. Kemudian ada comfort ventilation. Kita mengusahakan supaya terjadi aliran udara di sekitar kulit orang yang beraktivitas yang ada di dalam ruangan. Atau menggunakan strategi yang namanya cool towers. Nanti saya akan tunjukkan satu-satu ya. Saya akan bahas satu-satu seperti apa. Kemudian yang terakhir, kalau tier 2 ini sudah, kita naik ke tier 3, yaitu mulai memikirkan terkait dengan penggunaan sistem yang sifatnya mekanis. Ya, sistem sifatnya mekanis. Jadi, tahapannya adalah kurang lebih kalau Anda teman-teman mau mendesain di daerah tropis yang cenderung panas, maka strategi yang digunakan adalah strategi yang heat avoidance, passive cooling, kemudian mulai memikirkan tentang cooling equipment-nya. Sampai jumpa di video berikutnya, kita akan bahas satu persatu lebih detail. Salam.